Oke guys, ketemu lagi sama Mamang di channelnya Kuma Aing. Nah, di sini Mamang mau ngebahas nih cerita film dari Redeeming Love. Sebelum Mamang mulai ceritanya, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke guys. Dikisahkan perempuan yang bernama Angel alias Sarah ini dari umur 8 tahun sudah dipekerjakan sebagai seorang pelacur. Dan bisakah si Angel ini keluar dari tempat laknat tersebut? Ini dia, Mamang panggil aja, namanya si Sarah. Dia adalah perempuan yang tidak beruntung, yang lahirnya tidak diharapkan oleh ayahnya sendiri. Si Angel ini ditinggalkan ibunya pada usia 8 tahun. Ibunya meninggal karena sakit. Kelelahan setiap harinya harus terpaksa melayani laki-laki hidung belang demi untuk menyambung hidup. Dan setelah itu seorang pria membawa si Sarah ini ke rumah yang sangat bagus karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ternyata si Sarah dibawa ke tempat ini untuk dijual dan dijadikan pelacur. 17 tahun kemudian si Sarah pun berganti nama menjadi Angel. Dan saat itu si Duck mengenalkan tamunya sama si Angel. Si Angel yang sudah tahu kalau tamu itu adalah sang ayah kandungnya sendiri. Ayahnya pun langsung bunuh diri setelah mengetahui kalau pelacur ini adalah anak kandungnya sendiri. Si Angel pun langsung kabur gara-gara kasus bunuh diri ayahnya itu. Dan dia pun hidup menjadi luntang-lantung di jalanan. Akhirnya ada yang ngukut si Angel ini membawa ke rumah bordir, tempat para pelacur. Dan di tempat inilah si Angel terkenal sebagai pelacur dengan harga yang sangat tinggi. Dia jadi primadona yang diinginkan oleh setiap laki-laki. Bahkan mereka rela bayar tinggi dan mengantri agar bisa ngungkluk sama si Angel walaupun hanya 10 menit. Nah, ini dia si Michael, seorang petani yang soleh dan rajin ibadah, hidup dengan penuh kecukupan. Suatu ketika si Michael ini pergi ke gereja dan berdoa kepada Tuhan. Dia sangat bersyukur atas telah apa yang Tuhan berikan. Namun dia masih kurang dan berdoa meminta pasangan untuk bisa menikah. Dan si Michael pun langsung berangkat ke kota. Setelah tiba di kota, si Michael melihat perempuan yang sangat cantik sedang mapah di jalan. Lalu temannya pun ngasih tahu kalau perempuan itu adalah Angel. Dia adalah seorang pelacur dengan bayaran yang sangat tinggi. Dengan membayar emas dan uangnya, si Michael pun akhirnya bisa menuju ke kamarnya si Angel. Dia bukan mau ngungkluk, dia mengajak pergi dan menikahinya. Namun si Angel yang sudah bertahun-tahun jadi pelacur, dia sudah tidak bisa merasakan yang namanya cinta dan kasih sayang. Si Angel pun menolaknya dan menyuruh si Michael pulang. Keesokan harinya, si Michael membayar 2 kali lipat agar bisa langsung masuk ke kamarnya si Angel. Lagi-lagi si Angel menolaknya dan mengusir si Michael. Beberapa hari kemudian, si Angel terpikir ajakan si Michael dan mencoba menemui si ibu germo ini meminta tabungan emasnya.
Si ibu Germo pun tidak memberinya, malah menyuruh anak buahnya untuk menyiksa si Angel. Dan akhirnya si Angel pun disiksa sampai babak belur. Di hari keempat, si Michael datang lagi dan melihat kondisi si Angel ini yang sudah babak belur. Lalu si Michael pun ngasih duit ke si ibu Germo biar bisa membawa si Angel ini pergi. Setibanya di rumah, si Angel ini malah ingin pergi lagi karena dirasa si Michael ingin menikahinya cuman hanya biar bisa ngungkluk gratisan aja. Singkat cerita, si Angel lihat si Michael pergi keluar. Dia langsung kabur. Namun si Michael tahu si Angel pergi. Dia langsung menyusulnya untuk disuruh memilih. Pergi lagi ke sana yang banyak mencarinya atau kembali ke rumah yang nyaman. Ketika malam tiba, akhirnya si Angel kembali ke rumahnya si Michael. Si Angel yang udah sange biasa diungkluk ngajak si Michael, namun si Michael laki-laki soleh. Dia nggak mau, nunggu dulu sah untuk dinikahi. Malam-malam si Michael mengajak si Angel ini untuk jalan-jalan ke sesuatu tempat untuk ngelihat pemandangan terbitnya mentari, sambil meyakinkan si Angel hidup ini sangatlah berarti. Dan tidak lupa juga untuk bercipokan. Akhirnya mereka berdua pun sange dan dilanjutkan di rumah untuk saling ngungkluk dan pabelit bitis. Bulan Syawal pun telah tiba. Ini si Paul, saudaranya si Michael. Dia pulang kampung karena sudah bertahun-tahun gak pulang-pulang. Dengan terkejutnya, saudaranya itu sudah tahu kalau istrinya si Michael ini seorang pelacur. Si Michael pun tidak terima dan langsung menghantam saudaranya itu. Karena merasa tak pantas, si Angel pergi ke kota dengan ikut tumpangan saudaranya yaitu si Paul. Ketika sedang istirahat di tengah perjalanan, si Paul pun meminta agar si Angel ini bisa ngasih kepuasan untuk dirinya. Dan si Angel pun akhirnya bersedia diungkluk sama si Paul. Setelah tiba di kota, tempat bordir yang dulu itu sudah hangus terbakar. Si Angel pun mulai lagi berbisnis jadi pelacur di tempat barunya tersebut. Si Michael yang sangat kesal sama si Paul karena sudah membawa istrinya pergi ke kota. Dan si Michael pun langsung menjemput kembali. Pada saat si Angel mau diungkluk, dia pun berhasil membawa kembali istrinya ke rumah. Di saat malam si Michael nangis karena dia mengetahui istrinya sudah diungkluk sama si Paul, saudaranya tersebut. Si Angel yang ngerasa kotor, dia menggosok-gosokkan batu ke tangannya. Dan tidak pantas untuk laki-laki soleh kayak si Michael. You have to stop thinking that I'm... Kini si Angel mencoba untuk memulai hidup yang baru. Dan pada saat di perjalanan, mereka bertemu satu keluarga yang meminta bantuan. Dan akhirnya mereka membawa satu keluarga itu ke rumahnya. Keluarga itu sangat senang dan bahagia.
Esok harinya si Angel lihat si Michael sedang ngais bayi yang baru lahir itu. Si Angel pun merasa bersalah karena dia tidak bisa memberikan keturunan setelah menikah sama si Michael. Dan terjadi lagi deh ngungkluk jengungkluk. 1 minggu kemudian si Angel pergi menitipkan surat ini untuk si Mariam. Dia merasa tidak pantas dan mungkin sudah jalan hidupnya si Angel ini terus jadi pelacur. Si Angel yang sudah tiba di kota, dia melamar kerja jadi tukang masak di sebuah kafe. Namun anak buahnya si Duck itu mengetahuinya kalau si Angel sudah ada di sini. Tak lama kemudian, kafe tempat si Angel itu dibakar. Dan si Duck nyuruh si Angel untuk tinggal lagi di tempatnya jadi pelacur. Dan akhirnya si Angel kembali ke tempat di mana pertama dia jadi pelacur. Dan si Angel lihat ada 2 orang anak perempuan. Dia langsung teringat sewaktu dia kecil dulu, bagaimana rasanya jadi budak seks si orang ini. Si Angel mencoba untuk meminta tolong sama Tuhannya. Harus apa yang dia lakukan? Tiba-tiba dia lihat ibunya yang sudah lama meninggal dan ngasih tahu untuk mengatakan yang sebenarnya di hadapan semua orang. Dan si Angel pun membongkar semua kebusukan si Duck. Duke fancies little girls. Akhirnya pertolongan Tuhan pun datang. Ada laki-laki yang menolongnya ketika si Angel mau dibunuh. Dan akhirnya si Angel pun selamat dengan 2 orang anak kecil itu. Untuk si Duck, dia akhirnya digantung. 2 bulan kemudian, si Paul yang merasa bersalah sama saudaranya itu, dia mencoba menemui si Angel di tempat penampungan orang-orang yang pernah jadi pelacur. That's wonderful news. Si Paul meminta tolong untuk kembali sama si Michael. Dia sangat menderita setelah ditinggal si Angel. Si Angel tidak bisa karena dia malu dan tak pantas untuk si anak soleh itu. I'm needed here. Lalu si Paul pun gagal membawa si Angel kembali bersama si Michael. Si Michael yang soleh ini, dia tetap setia dan yakin pasti akan indah pada waktunya. Dan akhir cerita si Angel itu pulang dan kembali bersama si Michael menjalani awal hidup yang baru dan diakhiri dengan cipokan. Selesai.